Dengan iklan layanan masyarakat tentang kenaikan harga bahan bakar minyak yang menghadirkan AA Gim sebagai model iklannya. Iklan layanan masyarakat itu memang sudah ditarik dari peredaran setelah Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI mensomasi AA Gim karena dinilai telah menodai agama Islam. Iklan tersebut juga dianggap telah menghina dan mengkhianati rakyat dan dinilai sangat pro pemerintah. Masalah ini rupanya tidak dibiarkan menggantung terlalu lama. Tanggal 27 Oktober kemarin, AGIM, HMI dan Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nela Ana akan menyajikan informasi seputar dunia selebriti untuk menemani ibadah puasa Anda. Seperti biasa, jangan lupa pemirsa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya gampang sekali, ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang disomasi Himpunan Mahasiswa Islam sudah berdamai. Baby Jim Aditya dan Elsa Manora Nasution tak mau ketinggalan mengikuti bazar menjelang Lebaran. Album Rohani Islam milik Gigi berhasil mendapat penghargaan platinum. Cut Yanti dan Ayu Soraya berbuka puasa dengan 1.000 anak yatim. Lantas, mengapa Zekli tidak ingin hubungan asmaranya dengan Nafa Urbah diekspos? Pemirsa, iklan layanan masyarakat soal kenaikan harga bahan bakar minyak yang dibintangi AA Gim beberapa waktu lalu mengundang protes keras dari Himpunan Mahasiswa Islam. AA Gim sampai disomasi karena dianggap telah menggunakan agama Islam dan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Nah, menjelang Hari Raya Lebaran, AA Gim dan HMI telah berdamai. Hal-hal apa saja yang mereka sepakati? Temukan jawabannya tentunya hanya di Gospot. Masih ingatkah Anda dengan iklan layanan masyarakat tentang kenaikan harga bahan bakar minyak yang menghadirkan AA Gim sebagai model iklannya? Iklan layanan masyarakat itu memang sudah ditarik dari peredaran setelah Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI mensomasi AA Gim karena dinilai telah menodai agama Islam. Iklan tersebut juga dianggap telah menghina dan mengkhianati rakyat dan dinilai sangat pro pemerintah. Masalah ini rupanya tidak dibiarkan menggantung terlalu lama. Tanggal 27 Oktober kemarin, AGIM, HMI dan pelajar Islam Indonesia mengadakan pertemuan. Hasilnya, mereka memutuskan untuk berdamai. Dengan adanya islah ini, kami menyatakan bahwa somasi selesai. Dari awal sangat berupaya menjadi bagian agar bangsa ini tetap bersatu padu. Dalam situasi perbedaan pendapat, kita hargai yang berbeda pendapat, tetapi jangan pecah bangsa ini. Karena korbannya rakyat akan jauh lebih menderita. Itulah sebabnya kita memberikan contoh bagaimana perbedaan pendapat ini tetap berakhir indah. Jadi saya berusaha konsisten agar bangsa ini tetap bersatu dan tetap dekat dengan Allah di dalam mencari solusi terbaik. Jadi tidak ada yang menang dari kita, dari pihak HAGIM maupun yang lain, tapi sebenarnya yang kita coba usung adalah kemenangan kita bersama umat Islam. Kita tidak ingin menjadi sebuah umat yang terus berpecah. Kesepakatan apa saja yang didapat dari pertemuan tertutup itu? 3 poin ya. Jadi dari pertemuan tadi yang pertama adalah masing-masing pihak dalam hal ini HMI dan PII dengan AGIM masing-masing memahami posisi masing-masing dalam kasus ini. Sehingga setelah kita berdialog panjang, kita masing-masing mengerti latar belakangnya. Kenapa ada peristiwa seperti itu. Yang kedua, masing-masing berkomitmen untuk melakukan hal yang terbaik bagi bangsa dan umat Islam, terutama yang terkait dengan masalah-masalah yang terjadi saat ini. Yang ketiga, kita ingin menjadi satu model bagi penyelesaian kasus, terutama yang terkait dengan masalah sengketa ya, sengketa antara perbedaan pendapat yang terkait dengan masalah-masalah umat
Sehingga ternyata tidak semua masalah diselesaikan dengan otot. Selalu ada makna di balik sebuah masalah. Itulah yang coba diresapi AA Gim di penghujung bulan Ramadan ini. AA pun begitu bersyukur bahwa ia masih diberi petunjuk dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kejadian ini luar biasa bermaknanya. Ya, pertama bahwa setiap tindakan itu harus lebih hati-hati dan saya tidak nyalahkan siapapun. Tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan adik-adik. Pokoknya saya ingin kejadian ini bermanfaat bagi kami, syukur bagi adik-adik kita dan bagi masyarakat. Lebih baik berdamai daripada ngotot-ngototan. Pemirsa, di bulan Ramadan ini mungkin sedikit di antara kita yang peduli terhadap para pengidap AIDS dan pecandu narkoba. Nurani kita akan terketuk bila melihat kegigihan Baby Jim Aditya menggalang dana lewat bazar demi biaya pengobatan saudara-saudara kita yang mengidap AIDS serta korban narkoba. Sama-sama berjualan di acara bazar, Elsa Manora Nasution juga ikut ambil bagian menjual aneka produk asli keluaran butiknya. Kegiatan itu ia lakukan tak lain demi menarik pelanggan. Lalu apa saja produk yang ditawarkan oleh Elsa? Namun sebelumnya kita saksikan dulu perjuangan Baby Jim. Mari kita saksikan liputannya. Para penderita AIDS serta pecandu narkoba kerap dikucilkan keberadaannya di tengah masyarakat. Kondisi sosial semacam ini makin menguatkan perjuangan Baby Jim Aditya untuk menghadapkan para korban AIDS dan narkoba. Baby sudah berbuat banyak menolong hidup mereka. Salah satunya dengan menggelar bazar. Menjelang Idul Fitri, Baby menjual aneka pakaian dan aksesoris khas Oriental untuk menggalang dana sekalian menghimpun kepedulian para pengunjung agar beramal kepada para pengidap AIDS dan pecandu narkoba. Kebetulan Mbak Bebi kan sering pergi ke negara-negara Asia Tenggara untuk belajar tentang AIDS, manajemen pengelolaan pasien dan sebagainya. Jadi sambil belajar, sambil kongres, sambil belanja, niatnya sih supaya barang-barang ini kan cukup unik dan antik ya. Terus kemudian kita jual dan dananya kembali lagi buat pasien. Kami mengajak para pengunjung bazar ini untuk menyumbangkan barang bukan hanya untuk kelompok yang selama ini dikenal butuh bantuan. Karena yang butuh bantuan itu bukan hanya anak yatim piatu. Banyak juga perempuan-perempuan miskin yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga nggak ketolong. Narapidana di penjara-penjara nggak ketolong, sakit ya sakit aja. Keluarga nggak ada dan sebagainya. Saya ingin menggugah kepedulian orang untuk melihat masalah ini secara lebih luas. Sebagai aktivis yang pernah meraih penghargaan pelopor peduli AIDS 2004, Baby berusaha membuka mata nurani orang-orang bahwa selain anak yatim piatu, alangkah baiknya amal baik itu turut dirasakan para pengidap AIDS, korban narkoba, tahanan, serta wanita-wanita korban kekerasan. Dari donasi para pengunjung itu cukup banyak barang-barang yang terjual dan dananya langsung berputar karena kita selalu punya pasien narapidana yang tidak mampu, yang butuh diobati. Saya pun dari bazar, seluruh penghasilan saya untuk mereka. Orang dengan HIV AIDS itu adalah manusia biasa ya, yang butuh didampingi, butuh ditolong. Jadi stoplah saling menghujat gitu. Di lokasi yang sama, Elsa Manora Nasution ikut andil meramaikan bazar ini. Keterlibatannya di bazar ini tak lain atas ajakan Baby. Itu tak lain karena sudah 6 bulan ini Elsa menggeluti usaha butik. Asal tahu saja, Elsa baru pertama kali mengikuti bazar. Dalam standnya, Elsa menjual beragam produk pakaian dan aksesoris keluaran butiknya yang dijamin terjangkau harganya. Kebetulan sih memang sembari promosi, aku memang tujuannya karena ini kan bulan Ramadan kan, apalagi kalau udah saat-saat terakhir kayak sekarang kan mereka pasti tujuannya untuk Lebaran ya. Jadi mau nggak mau aku banyak nyediain yang berhubungan dengan untuk Lebaran nanti gitu, kayak mulai sendal atau apa segala macam. Tapi ya mungkin bukan baju Muslim ya. Jadi ya yang pantas lah dipakai gitu loh. Sosok Elsa tak lepas dengan kiprahnya sebagai perenang nasional. Atas prestasi gemilangnya, Elsa turut mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Perjuangannya kini diteruskan para perenang-perenang muda. Tapi ada sebersit kekhawatiran dalam benaknya seputar maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda. Aku saranin ke anak-anak muda juga kalau memang yang istilahnya anak muda tuh mas saya coba-coba. Untuk yang ini tuh janganlah, mungkin ada yang
terkena tapi mungkin dia tidak mampu untuk rehabilitasi. Jadi mau nggak mau ya harus juga kita bantu karena itu generasi muda juga gitu. Sebagai olahragawan, Elsa bisa dijadikan teladan bahwa selagi muda, capailah prestasi. Setelah itu, niscaya mental mandiri pantang menyerah pun akan terbangun. Seperti yang sudah dihasilkan Elsa dengan kegiatan butik dan bazarnya.